Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah nabiyil karim. Bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk bisa bertemu kembali dalam majelis, dalam satu majelis yang dibacakan ayat Allah di dalamnya. Insyaallah turun malaikat mohonkan ampun kepada kita semua yang berada di majelis ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tauladan yang agung yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu meneladani beliau sehingga kita layak menjadikan salah satu dari umatnya dan juga layak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada panjenengan semua karena sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktu panjenengan untuk bisa hadir dalam majelis ta'lim. Insyaallah pengorbanan panjenengan lakukan ini semua akan berbuah pahala ganjaran yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada takmir masjid atas terselenggaranya kajian ini, ini insyaallah adalah salah satu amanah yang sudah ditunaikan dan kita menjadi saksi. Baik, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tambah semangat kita pantun dulu aja kali Pak ya. Jangan lupa nanti cakepnya. Jalan-jalan ke Pekalongan. Cakepnya mana cakepnya? Jalan-jalan ke Pekalongan, ngelihat durian gelantungan. Bagaimana kamar kawan-kawan? Sudah pada siap ikut pengajian? Insya Allah pada siap ikut pengajian. Baik, kita masuk ke tafsir Al-Fatihah tafsir suratul Fatihah. Kemarin sudah kita bahas basmalahnya, sudah kita bahas ta'awudnya, sudah kita bahas hamdalahnya. Maka kita masuk sekarang adalah masuk ke ayat yang kedua. Tadi kemarin yang dipilih oleh Ibnu Katsir bahwasanya basmalah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Ini yang dipakai Ibnu Katsir Tidak apa-apa kita mau masukin itu ke dalam Al-Fatihah pun juga enggak masalah. Saya sedikit mengingatkan bagi yang memasukkan dia ke dalam Al-Fatihah, maka layaknya nanti pada saat ghairul maghdubi alaihim itu jangan diputus Jadi dari siratal itu sampai amin Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Jadi gitu disambung satu ayat itu. Itu kalau mau menjaharkan basmalahnya. Tapi kalau misalkan menganggap tidak bagian dari surat Al-Fatihah, maka baiknya berhenti di sana Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut nanti ke ghairil maghdubi alaihim. Gitu. Kita masuk dalam ayat yang kedua, yaitu Ar-Rahmanir Rahim.
Jadi kalau dalam tahsinnya ya, tuh ro-nya itu yang depan itu ro-nya ro besar ya, atau tahqiq ya. Kan ada tafkhim, ada tahqiq kalau nggak salah. Ya, kalau tahqiq itu ro-nya besar, ro besar itu justru malah tidak terdengar seperti huruf R. Jadi huruf besar ro gitu. Kayak nggak kedengeran ya R-nya. Ro. Jadi ar-rah gitu, ar-rah gitu. Ya. Tapi ketika ro yang selanjutnya yang rahim itu tafkhim, ro-nya tipis. Nah, kalau ro-nya tipis, justru R-nya itu terdengar gitu. Makanya Ar-Rahmanir Rahim gitu ya. Cara membacanya begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau ro tipis itu seperti huruf R lah kurang lebih gitu ya. Kenapa bisa tipis? Karena ada kasrah yang mendahuluinya. Oke? Kan Ar-Rahmani kasrah kan? Lalu nyambung ro, maka nir gitu ya. Jadi kalau kasrohnya ro atau sebelumnya, maaf, kalau ro-nya kasroh atau sebelum ro itu kasroh, bisa dipahami? Ro-nya kasroh, rijal misalkan, ya maka rijal itu juga ro-nya kan kasroh. Atau sebelum ro-nya kasroh, nirrohim, gitu ya. Nah, itu ro-nya nanti tafkhim, tipis. Bacanya seperti huruf R biasa. Semoga bisa dipahami ya. Seperti misalnya ini saya mencermati huruf ro yang ada di Al-Fatihah itu tafkhim semua, kecuali yang di Ar-Rahman ini saja. Ar-Rahman, sisanya ro. Dari Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim karena kasroh sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil ya karena hi kasroh. Ar-Rahmani Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirat kasroh juga, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, jadi ro-nya tuh tafkhim semua kecuali di sini. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa dipahami ya? Nah. Jadi Ar-Rahmanir Rahim merupakan dua isim berasal dari kata ar-rahmah ya, yang ditunjukkan makna sangat. Ar-Rahman lebih tegas daripada Ar-Rahim ya. Dalam sebuah hadis disebutkan ya Allah berfirman ya, jadi ini hadis qudsi ya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ana Ar-Rahmanu khalaqatur rahim, aku adalah Ar-Rahman ya, khalaqtur rahim, aku telah menciptakan rahim. Rahim di sini maksudnya adalah kandungan ya, rahim yang ada dalam perut wanita, menciptakan karena diciptakan. Wa syaqaqtu laha isman mina ismi, dan aku ambil dari namaku menjadi namanya. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambungkannya maka aku pun akan menyambungkannya. Wa man qata'aha qata'tuhu, barang siapa yang memutuskannya maka aku pun akan memutuskannya. Ya, ini jadi memutuskan rahim maksudnya bukan memutuskan rahim yang ada di kandungan ya, tapi memutuskan hubungan tali silaturahim. Jadi siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah juga akan memutuskan hubungannya kepada orang tersebut. Maka jangan main-main. Ya, jangan main-main. Ya, kita boleh bersih tegang
dengan siapapun, ya dengan saudara kita, dengan apalagi saudara kandung. Tapi jangan sampai mengatakan kamu bukan lagi kakak saya, kamu bukan lagi adik saya, apalagi kepada orang tua. Kamu bukan lagi ibu saya, ibu juga seperti itu, kamu juga bukan anak saya. Ya, hati-hati. Kalau ini diputus, Allah akan memutus hubungannya. Dan kelak di sirat, ya, di kegelapan sirat, rahim ini akan menuntut kepada manusianya, ya, apakah diputuskan atau disambung. Ya, rahim ini akan menjadi saksi. Monggo Mas. Ciri apa Mas? Mau sholat? Oh, monggo. Begitu ya. Oleh karena itu jagalah ya hubungan tali silaturahim. Jadi ada yang pengertian silaturahim ini adalah hubungan, ya, hubungan antara muslim, antara sesama saudara kita. Nah, ada juga silaturahim itu adalah memperkuat hubungan, ya, di antara sesama kita. Jadi ya Ar-Rahman ini adalah sifat Allah yang Maha Pengasih. Kalau di dalam terjemah Indonesia diartikan dengan pengasih. Artinya apa? Yang namanya kasih Allah itu kasih semuanya. Ar-Rahman. Jadi orang kafir itu dikasih, orang beriman pun juga dikasih. Mereka memiliki kesempatan yang sama hidup di dunia, tapi yaitu Ar-Rahman hanya di dunia ini. Makanya dari itu Allah itu walaupun ada orang kafir masih memberikan rezeki kepada orang kafir. Itu Israel kan kurang ajar banget ya, membom. Iya, dibom itu ya. Orang beriman, mujahid, orang beriman dibom ya, sedangkan dia orangnya kafir. Tapi masih dapat rezeki, dapat bantuan ya. Itu semua tidak terlepas dari kehendak Allah, tidak. Semua memang dikehendaki Allah juga. Gitu ya. Dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, maka yang meninggal itu nanti dijadikan syuhada, ya kan? Kalau misalkan Allah tidak berkehendak bisa, ya. Bisa saja Allah tidak berkehendak pesawatnya nggak naik atau nggak pas lagi di atas tiba-tiba jatuh mesin ini jatuh, bisa Allah itu Maha Kuasa. Tapi tidak dilakukan. Yang dikehendaki adalah ya sebagaimana yang terjadi. Ya, terbang ke sana ya terbang ke sana, ke sini. Itu semua adalah berdasarkan kehendak Allah. Lalu dia menjatuhkan bom, maka jatuhlah bom. Ya, ada yang meninggal, itu semua juga berada dalam kehendak Allah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ya, salah satunya adalah agar kita dijadikan syuhada, orang-orang yang menjadi mati syahid di jalan Allah, sehingga dapat nikmat nanti di sana, hidup di surga dengan penuh kenikmatan. Tapi ada juga yang tidak dikehendaki Allah untuk meledak, dijatuhkan bomnya cuma jatuh toh, orang meledak, ya, nggak meledak, ya. Tentu Allah itu memiliki kekuasaan dan memiliki hikmah dan kebijaksanaan. Nah, jadi Ar-Rahman ya itu diberikan kepada siapapun ya di antara manusia. Ya. Jadi jangan kita ya Allah kenapa aku beriman ya, sedangkan itu orang kafir. Ya, kenapa engkau miskinkan aku tapi engkau kayakan dia? Ya. Pada dasarnya itu tergantung tawakalnya kita bagaimana. Kalau ikhtiar kita kurang ya begitu jadinya. Beriman, sholat itu saja, tapi usahanya minim misalnya. Sedang orang kafir itu dia nggak sholat, tapi usahanya luar biasa. Ya. Bangun tidur subuh, ya langsung kerja, bet, pikirnya otaknya dijalani, ya. Muncullah itu namanya Facebook, ya muncullah yang namanya Twitter.
Itu kerja, bukan membalikan telapak tangan, tidak. Ya, maka jangan sampai kita berpangku tangan. Ya. Maka kita sholat jalan, ya wajib, tapi kita juga memaksimalkan ikhtiar kita. Nah, rahmat ya Allah yang Maha Ar-Rahman ini menurunkan rezeki kepada siapapun, baik orang beriman maupun orang yang kafir. Dikasih itulah kita sebut dengan sifatnya yang Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu tidak diberikan. Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, yaitu nanti di surga. Allah kan hanya menurunkan rahmatnya 1% saja di dunia ini. Dari 1% ini diperebutkan oleh seluruh manusia di dunia ini. Itu Ar-Rahmannya. Sedangkan Ar-Rahimnya itu ada 99% di surga nanti. Gitu. Dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu harus dipahami dengan cara seperti itu, sehingga kalau dalam bacaan Al-Fatihah itu bisa kita hayati. Ya, bisa kita hayati. Ya, jadi begitu ya, Bapak-bapak sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang mukmin mengetahui siksa yang ada pada sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun mendambakan surganya. Dan seandainya seorang kafir mengetahui rahmat yang ada pada sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang berputus asa terhadap rahmatnya. Gitu ya. Maka Ar-Rahman ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya perlu sekali nih kita pahami bersama, agar kita bisa imbang dalam memahami siksa dan rahmat Allah. Jangan sampai karena kita terlalu takut dengan siksanya Allah, kita lupa dengan rahmatnya Allah. Ya, terlalu takut dengan siksa Allah, akhirnya kerjaannya sholat saja, tilawah saja, sholat tilawah gitu ya. Karena takutnya, ya. Tapi dia tidak tawakal, tidak mencari rahmat Allah, tidak mencari penghidupan. Ya, begitu juga orang-orang kafir, kalau mengetahui rahmat yang ada pada sisi Allah, maka tidak ada seorang pun yang berputus asa terhadap rahmatnya. Jadi tidak hanya orang kafir, orang beriman pun begitu. Kalau misalkan kita berbuat dosa, sebesar apapun dosanya, itu Allah Maha mengampuni. Ya, Allah itu Maha mengampuni selama dosanya bukan dosa syirik. Dosa syirik pun masih bisa diampuni aja, asal dia taubat. Taubat nasuha, nggak diulangi lagi, benar-benar lepas gitu, diampuni. Ya, diampuni. Oleh karena itu janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, ya, karena ya wala tayasu min rahmatillah wa ma yayasu min rahmatillah illa qaumul kafirin. Karena yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang kafir. Terkadang ada orang kafir itu ya karena ngerasa udah dosa, ya, udah dapat petunjuk, ya, tapi nggak mau mengambil petunjuk itu karena dosanya mungkin merasa terlalu besar, ya, takutnya nggak diampuni, ya. Oke, sudahlah, berada pada posisi itu saja. Padahal rahmat Allah itu sungguh luar biasa luas. Ya, jadi itu ya. Itu adalah tafsir surat Ar-Rahman. Ingat, surat Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih, itu diberikan kepada seluruh hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala,
kepada seluruh manusia baik beriman ataupun tidak. Sedangkan Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang yang beriman. Ya, tidak hanya surga, di dunia pun mungkin didapatkan ketenangan di saat orang lain itu tidak bisa mendapatkannya. Ya, kan begitu banyak orang, mohon maaf ya, artis-artis Korea ya, tingkat bunuh dirinya itu tinggi. Karena apa? Dia dapat Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman dapat. Popularitas dia dapat, kekayaan dia dapat, ya pokoknya berbagai macam fasilitas duniawi dapat. Jadi sifat Ar-Rahman itu turun kepada dia, tapi dia tidak mendapatkan Ar-Rahim, tidak mendapatkan ketenangan batin, ya. Tidak bisa menikmati iman gitu. Tidak ada iman ya begitu. Akhirnya kalau ada masalah, masalahnya begitu berat, nggak tahu mau pergi kemana. Pergi ke psikolog, ya psikolognya juga kadang-kadang nggak tahu solusinya. Kadang-kadang psikolognya butuh dibantu. Namanya manusia, psikolog juga manusia. Ya, pergi ke psikiater, ya kadang-kadang ujung-ujungnya dikasih obat juga, ya kan, untuk menenangkan. Tapi setelah habis obatnya, bagaimana? Begitu. Dan karena itu orang yang beriman itu dapat rahimnya Allah di dunia juga dapat. Orang yang senantiasa sholat, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub, yang merasa dekat dengan Allah, merasa diperhatikan, merasa bahwa Allah itu kelak akan memberikan jalannya, ya, merasa bahwasanya Allah itu membimbingnya, itu masalah apapun tetap tenang, dia kembali kepada Allah, berdoa, ya. Dia menangis, ya Allah punya masalah seperti ini, begini, ya, dan merasa yakin dari doanya itu. Tiba-tiba nanti dikabulkan, itu rahimnya Allah. Dikabulkan, masalahnya selesai, itu terasa nikmat sekali rahimnya Allah itu. Itu tidak didapatkan pada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Maka sungguh suatu kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang dulu tidak beriman, dapat petunjuk, dia mau ambil petunjuknya, maka dia menjadi orang yang beriman. Baik, masuk ke ayat yang ketiga. Habis Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, kalau qiraat yang lain, ma-nya itu pendek. Ya, walaupun pengertiannya tidak terlalu jauh, ya. Maliki Yaumiddin itu ya mazhabnya mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki daerah Maroko, ya. Nah, itu kalau misalkan baca Maliki Yaumiddin, ma-nya pendek. Maliki Yaumiddin. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, ma-nya panjang, 2 harakat. Maliki Yaumiddin. Begitu ya. Malik itu ya. Jadi kedua bacaan itu sahih dan mutawatir. Mutawatir itu derajat hadisnya itu sangat-sangat tinggi, ya, lebih dari sahih ya gitu. Jadi itu istilahnya apa namanya? Bisa kita pakai sebenarnya, tapi kita pakai sesuai dengan di mana kita berada. Di sini pakai mazhab Syafi'i, maka ma-nya panjang. Tapi nanti kalau misalkan kita lagi berlibur atau mungkin kita punya kesempatan pergi ke daerah yang mazhabnya Maliki seperti di Maroko, maka jangan heran kalau misalkan Maliki Yaumiddinnya pendek, ya, ma-nya itu pendek. Itu loh, itu pentingnya belajar fikih itu kayak begitu. Jangan merasa nanti ma-nya pendek, bingung sendiri, ya. Akhirnya terulang lagi. Karena itu Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab, ya. Kalau tidak baca Al-Fatihah nanti kita sholatnya nggak sah. Apalagi kalau misalkan bacanya salah, takutnya tidak diterima. Akhirnya sholatnya sendirian misalnya. Jangan seperti itu. Ya, jadi karena itu dari situ kita harus paham. Itu adalah mutawatir, baik ma-nya panjang ataupun ma-nya pendek. Itu
mutawatir ya, bisa dipakai, tapi sekali lagi ya sesuaikan pada tempatnya. Malik itu artinya adalah ya yang menguasai. Malik mulku itu maksudnya adalah yang menguasai atau memiliki kerajaan gitu ya. Kalau yang Malik itu menguasai, tapi kalau Malik itu raja. Ya. Jadi intinya kan sama, raja itu kan punya kekuasaan. Intinya sama katanya gitu ya. Jadi dia adalah pemilik hari dunia dan akhirat. Ya, karena sebelumnya sudah diinformasikan bahwa dia adalah Rabb alam semesta, yang berarti meliputi dunia dan akhirat. Penyandaran dia kepada hari akhir disebabkan di sana tidak ada siapapun selainnya yang mengklaim akhirat sebagai miliknya, dan tiada seorang pun yang dapat berbicara melainkan dengan izinnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersof-sof ya. Ini di surat An-Naba ya. Ada yang tahu ini? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Begitu ya. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersof-sof, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia mengucapkan perkataan yang benar. Jadi pada hari itu tidak ada seorang pun yang mempunyai kepemilikan seperti kepemilikan di dunia, yang memungkinkan seseorang untuk mengatakan secara metaforik bahwa ini adalah milikku dan hartaku. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, tiada kepemilikan dan harta bagi seorang pun. Ya, itu maksudnya menguasai hari pembalasan itu seperti itu. Ya, jadi orang itu ketika hari kiamat tidak ada memiliki apa-apa. Dia hanya membawa tubuhnya saja, bahkan pakaiannya pun tidak dibawa. Ya. Pakaiannya pun tidak dibawa ketika ditiupkan sangkakala kebangkitan, yaitu nafkhatul ba'ts, ya, sangkakala kebangkitan, maka bangkitlah semua manusia dari dalam kubur dalam keadaan tanpa busana. Ya, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, tanpa busana." Ya, tanpa busana. Maka Rasulullah menjawab, pada hari itu ya masing-masing orang itu disibukkan dengan kesibukannya masing-masing. Mikirin apa yang sudah dilakukan di dunia, gak kepikiran sama orang lain. Ya, walaupun di sampingnya itu mungkin artis cantik. Ya, artis cantik tanpa busana, gak kepikiran. Kepikirannya diri dia. Aduh, celaka lah aku, kenapa aku gak begini, kenapa aku gak begitu, kenapa gak. Itu saja yang ada pikirannya. Ya laitani. Celaka lah aku ini bagi orang-orang yang durjana. Tapi kalau misalnya orang beriman itu wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya berseri-seri. Tapi nanti ya tetap berpikir ya, bagaimana aku. Berseri-seri itu nanti kalau sudah dihisab. Kalau berseri-seri habis bangkit melihat orang tanpa busana, nah beda lagi kan. Maka ketika yaumul ba'ats semuanya itu berpikir dengan dirinya masing-masing. Ya, tapi kalau sudah nanti yaumul mizan, sudah ditimbang, sudah yaumul hisab ya, itu baru wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya berseri-seri karena masuk surga. Bisa dipahami? Itulah maksudnya Malik Yaumiddin, memiliki hari Malik Yaumiddin, ya, memiliki hari pembalasan, ya, hari kiamat.
ya, memiliki, menguasai. Karena yang lain tidak memiliki apa-apa di yaumil akhir. Iyyaka na'budu. Mohon maaf, ini sampai jam berapa ya? Berapa menit lagi? Masih 12 menit lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu sebenarnya objek tapi ditaruh di depan itu untuk menegaskan, penegasan. Iyyaka, hanya kepada engkau. Ya. Sebenarnya kalau misalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kami beribadah hanya kepada engkau. Itu bahasa, ya, bahasa bakunya seperti itu. Objeknya ditaruh di depan. Tapi ini tidak. Objeknya ditaruh itu objeknya ditaruh di belakang. Ini objeknya ditaruh di depan. Jadinya iyyaka, hanya kepada engkau. Nah, jadi ditekankan di sana. Hanya kepada engkau. Ya, hanya kepada engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijadikan penekanan terlebih dahulu. Hanya iyyaka, hanya kepada engkau na'budu, ya, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami memohon pertolongan. Bisa dipahami nih ya, itu keindahan bahasa Al-Quran itu seperti itu ya. Sama seperti orang jatuh cinta kan, hanya kepadamu cintaku, hidupku dan matiku. Itu sebenarnya kata-kata yang hati-hati loh ya, nggak boleh itu. Orang lagi jatuh cinta ya, hanya kepadamu, ya, hanya untukmu hidupku dan matiku, nggak boleh ya, nggak boleh lagi ngomong kayak gitu. Walaupun sama istri juga nggak boleh, karena saking cintanya sama istri ya, hidupku dan matiku ya hanya untukmu, atau lebih ditekankan lagi, hanya untukmu hidupku dan matiku. Harusnya hanya untuk Allah. Ini wajahku wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minasy. Ini wajah wajhiya lilladzi salah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna solati, solatku, ya, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah, ya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu ya. Jadi ibadah, ya, ibadah menurut syara, ini pengertiannya adalah suatu hal yang menyatukan kesempurnaan, kecintaan, ketundukan, dan ketakutan. Itu adalah ibadah. Suatu hal yang menyatukan kesempurnaan, kecintaan, ketundukan, dan ketakutan. Ada cinta, ada tunduk, ada takut. Takutnya kita kepada Allah itu menimbulkan cinta. Beda takutnya kita kepada manusia. Takutnya kita kepada manusia menimbulkan benci. Betul? Semakin kasar ya suatu rezim, ngomongnya rezim, ya, semakin kasar seorang guru, gak akan dicintai oleh murid-muridnya. Betul? Iya. Jadi karena semakin takut ya, semakin kasar guru ya, muridnya semakin takut ya, maka ketakutan itu membawa kepada kebencian. Aku benci sama guru itu ya, karena marah-marah dulu. Ya. Sama kita jadi orang tua kayak begitu. Ya. Anak bocah 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, melakukan banyak kesalahan ya,
tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada hujan, nggak ada badai, itu piring melayang. Pengen tahu ya kan? Namanya anak kecil 2 tahun, 3 tahun, dilempar piring, prang, pecah, marahin. Mau apa? Jadi itu anak kecil nggak tahu apa-apa, pengen tahu ya, mungkin dia ngelihat apa, pengen nyoba. Ya kita yang jadi orang tua yang marah-marahin nggak kalah kecil dari anak kecil. Udah tahu dia anak kecil, otaknya belum terbangun, dia marah-marahin karena berbuat kesalahan. Ya kan kayak anak kecil. Ya. Itu dunianya mereka akalnya belum sempurna. Maka kalau misalnya akalnya belum sempurna, ya nggak usah marah. Ya itulah ya. Jadi orang tua itu gampang. Jadi ayah dan ibu itu gampang. Tapi jadi orang tua itu yang agak sulit. Ya. Jadi ayah jadi ibu kan sekedar melahirkan. Jadi orang tua ya, itu harus bisa mendidik sebaik-baiknya dan menjadi teladan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budu dulu kita bahas ini. Na'budu dulu. Kalau ya ingat ini jadi ibadah kita itu hanya diperuntukkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa diperuntukkan untuk yang lain. Ketakutan kita harus hanya kepada Allah, bukan kepada manusia atau jin. Gak boleh takut kita. Ya. Ini harus dilatih, Pak. Ya, anak-anak pun juga harus dikasih pengetahuan masalah ini. Biar dia nanti sering-sering dia, mohon maaf ya, barangkali nonton sama teman-temannya pocong, suster ngesot, apalagi sih jelangkung. Mungkin kita sudah melarang, wanti-wanti, tapi ada ajakan temennya itu kan luar biasa. Akhirnya dia nonton. Nah, kita harus kasih tahu, iyyaka na'budu. Jadi hanya kepada Allah saja kita beribadah, artinya hanya kepada Allah saja kita tunduk, hanya kepada Allah saja kita memurnikan kecintaan kita, dan hanya kepada Allah saja kita takut. Maka jadi jangan takut sama jin, jangan takut sama manusia, jangan takut sama pocong. Ya, walaupun TV, bioskop, ya itu mungkin tidak henti-hentinya, tiap bulan, tiap ini mini seri dan sebagainya, setiap mesti ada yang begitu-begitunya. Ya itu memang sudah agendanya mereka. Untuk apa? Mengkerdilkan akidah kita. Wa iyyaka nasta'in, ya, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini maksudnya adalah kalaulah kita ingin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dahulukan terlebih dahulu dengan ibadah. Makanya kalau kita ingin mohon pertolongan artinya kan meminta, berdoa. Maka sebelum berdoa ya adabnya kita beribadah. Sholat dulu ya. Setelah sholat kita baca tahmid. Kalau mau doa itu jangan langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya Allah. Ya, habis sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya Allah. Itu buru-buru kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang seperti itu soalnya sahabat. Selesai sholat, ya Allah aku ingin ini, ya Allah berikanlah ini. Wah, kamu terburu-buru. Ya. Kalau kamu ingin doa, ya tahmid dulu dan sholawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak pakai sayyidina. Monggo tafadhol. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Baru doa. Itu seringkas-ringkas shalawat kok ya. Kalau mau yang agak lengkap ya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Ya
sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu namanya shalawat ibrahimiyah. Jadi begitu ya, kalau kita mau nasta'in, minta pertolongan, maka harus perbanyak dulu nih na'budu. Ya bagaimana begitu juga dijelaskan di surat Quraisy ya. Ila fi Quraisy ila fi rihlati syita'i wa shaif falyabudu maka beribadalah ya, falyabudu rabb hadzal bait, beribadalah kepada Tuhan pemilik rumah ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberikan kenyang setelah memberikan makan saat lapar dan memberikan keamanan ya dari ketakutan. Artinya apa? Falyabudu dulu. Falyabudu rabb hadzal bait, maka nanti akan diturunkan itu namanya ya at'amahu min ju', memberikan makanan, akan dikenyangkan perut kita, diberikan rezeki berupa makanan. Wa amanahu min khauf, dan akan diberikan keamanan dalam ketakutan. Maka perbanyak ibadah, berbanyak zikir ya. Itulah cara-cara kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah itu adalah tujuan, sedangkan permintaan tolong merupakan sarana untuk mencapai ibadah. Maka yang kita mohonkan itu pada dasarnya adalah sarana atau wasilah untuk ibadah. Ya, at'amahu min ju', itu kan makan. Makan itu untuk apa? Untuk ibadah. Ini kadang-kadang sering ada pertanyaannya. Kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Yang benar yang mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kita ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Hidupnya untuk makan aja, akhirnya nyari uang banyak-banyak untuk makan saja, ya itu namanya hedonis, ya. Tapi kita ini justru makan untuk hidup, ya, dengan hidup kita beribadah, begitu, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita mintakan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu wasilah untuk ibadah. Minta jadi kaya agar apa? Bisa menafkahi keluarga ya dengan nafkah yang layak, menyekolahkan anak-anak di pendidikan agama yang baik ya. Lalu apa? Meningkatkan bakti kepada kedua orang tua. Lalu apa? Mempererat hubungan silaturahim dengan kerabat. Lalu apa? Menolong saudara-saudara kita ya, khusus misalkan di Palestina. Itu wasilah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya, kita bahas sudah 3 ayat dari Ar-Rahmanir Rahim. Ya, lalu Maliki Yaumiddin. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sedikit lagi ya. Jadi ada orang yang wallahu alam ya, kenapa mungkin dapat apa dari gurunya gitu ya. Jadi ketika membaca iyyaka itu seperti berhenti. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin disebabkan karena ya tadi menekankan kepada objeknya. Ya. Tapi sebenarnya kalau ingin baca Quran maka membacanya sesuai dengan tahsin ya, tajwidnya. Jadi tidak berdasarkan ke pemahaman tafsirnya gitu ya. Karena saya pernah dengar itu seperti itu, diputus-putus. Ya, kalau mau putus berarti iyak, jadinya jangan iyaka tapi iyak. Iyak, lalu nafas. Enggak boleh sahtah. Nafas, iyak na'budu wa iyak nasta'in gitu. Tapi itu aneh, juga jarang dipakai. Jadi harusnya iyyaka na'budu
iyyaka nasta'in. Ya. Jadi jangan yang aneh-aneh lah, yang sudah lumrah saja. Monggo setelah ini kita lanjut dengan tanya jawab. Kita azan terlebih dahulu.